Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 42. Dokter Dayu, dokter kandungan itu. Tanya Tara yang dibalas dengan anggukan Kinar. Boleh ya mas? Tapi dengan pengawal ya. Aku tidak mau dikawal mas. Memang kenapa? Menciumi rambut Kinar yang berada dekat dengan bibirnya. Malas, membuatku tidak nyaman. Tapi aku agak khawatir jika kau pergi tanpa ada yang mengawal, Kinar. Kau berlebihan sekali sih, Cinta. Aku hanya ke kafe saja. Kafe mana? Entahlah, kami belum memutuskannya. Kalau begitu, ke salah satu restoran milik Dewantara Group saja ya. Aku akan mereservasikannya. Kinar tersenyum seraya mengangguk. Ia merasa senang saat suaminya memberikan izin untuk keluar. Leon pun memutar lagi tubuh Kinar agar kembali menghadapnya. Lalu meraih dagu itu dan mendaratkan sebuah kecupan di bibir. Satu tangannya ia lingkarkan di pinggang sang istri. Sementara tangan satunya memegangi kepala Kinar di bagian belakang. Melumat bibir itu dengan kepalanya yang mulai bergerak. Hingga perlahan tangan itu turun menyentuh area yang menjadi kesukaannya. Saat tengah bersentuhan bibir dengan sang istri. Semakin dalam Leon semakin menikmatinya. Bermain hingga beberapa menit, sampai-sampai ia kembali menurunkan dengan baju di bawah Kinar. Sehingga membuat gadis itu terkekeh seraya melepaskan ciumannya. Sudah, mas ini nanti kebablasan lagi. Sama halnya dengan Tara yang kembali mengecup sebentar lalu mengajaknya turun untuk sarapan. Dan setelah itu berangkat ke kantornya. Seperti itulah Leonard yang semakin candu menyentuh bagian tubuh sang istri. Membuatnya terkadang lupa dengan kegiatan lain yang perlu ia lakoni. Saking hanyutnya dalam dunia cinta mereka. Di jam 12 siang, mobil yang akan mengantar Kinar ke salah satu restoran untuk bertemu dengan Dayu pun sudah siap. Gadis itu berjalan memasuki mobil tersebut. Dan setelahnya mobil pun mulai berjalan menuju lokasi yang dituju. Senyum ceria tersungging di bibirnya. Ia menundukkan kepala, memandangi cincin berlian yang melingkar di jari manisnya. Mengingat semua yang terjadi, hingga dia bisa duduk di bangku belakang sebuah mobil super mewah yang jangankan untuk menaikinya. Melihatnya langsung saja belum pernah. Gadis itu mengusap-usap permata di bagian atas cincin tersebut. Seraya bergumam dalam hati. Mas Tara, terima kasih sudah membuat hidupku selayaknya ratu dalam dongeng masa kecilku. Kinara mengecup cincin itu, lalu menghela nafas kemudian menatap ke samping, memandangi rumah-rumah mewah yang ia lewati. Ayah, ibu, andai kalian masih ada di sini, kalian juga pasti bahagia memiliki menantu baik hati seperti Mas Tara. Sementara mobil terus berjalan keluar dari kompleks perumahan elit tersebut. Di sebuah restoran bintang 5, sang supir membukakan pintunya, di mana sudah ada sang manajer resto dan beberapa pelayan yang menyambutnya di pelataran. Selamat datang Nyonya Dewantara, sambutnya sambil membungkuk. Nyonya Dewantara. Namun ia tetap membalas hormat itu sembari tersenyum. Entahlah, baginya masih merasa canggung saja dengan julukan itu. Suatu kehormatan saya bisa melihat Anda, Nyonya. Anda benar-benar cantik. Kinar pun tersanjung. Terima kasih, Tuan. Selama beberapa hari tinggal di rumah utama itu, dia benar-benar banyak belajar dari Bu Betty untuk menjaga sikap dan perilakunya selayaknya seorang istri presidir. Sehingga dia bisa mempraktekannya dengan sangat baik. Di dalam, teman Anda sudah datang, Nyonya. Benarkah? Iya, Nyonya. Mari saya antar. Ajak sang manajer resto tersebut, Kinar pun mengikuti langkahnya di belakang. Hingga sampai pada ruang makan VVIP, di mana Dayu ada di sana. Hei Dayu. Wanita yang tengah menikmati hidangan pembuka pun tersenyum lebar lalu beranjak. Adikku sayang. Sini nak, sini come to mommy.
Merentangkan kedua tangannya, Kinar pun mendekat dengan cepat lalu memeluk Dayu. Oh, cantiknya kau sekarang, Kinar. Walaupun memang sudah cantik, namun sekarang kau jauh lebih sempurna. Benar-benar bak ratu. Wah, irinya aku. Kak Dayu ini berlebihan. Itu faktanya. Yuk duduk yuk. Kita makan ini. Aku sudah makan banyak loh. Keduanya pun duduk berhadapan, sembari menikmati appetizer yang terhidang di hadapan mereka. Hingga tak lama, dua orang pelayan masuk membawakan makanan utama untuk mereka. Dengan dilayani langsung oleh sang manajer yang turut membantu menghidangkan makanan tersebut. Sungguh, Dayu benar-benar terengah-engah saat melihat perlakuan ini. Betapa dirinya dihormati sekali. Semua berkat Kinara sih. Belum lagi dengan semua makanan premium yang ada di hadapannya. Makanan ini dibuat khusus oleh kepala chef di sini, Nyonya. Khusus untuk Anda. Wah, sampaikan terima kasih kepada kepala chef tersebut, Tuan. Iya, Nyonya. Kalau begitu, selamat menikmati hidangannya. Kami permisi. Ucapnya sambil membungkuk, lalu ia keluar. Wah, kau tahu, Kinar, aku masih tidak percaya kalau temanku ini adalah istri dari seorang presidir Dewantara Group. Luar biasa. Aku pun baru tahu kalau dia itu presidir. Bisa saja bohongnya. Ya, Dayu masih saja tak percaya pengakuan Kinar yang selama ini memang tidak tahu bahwa mastaranya adalah Leonard. Aku tidak bohong, Kak Dayu, memang benar. Kinar memotong daging sapi wagyu di hadapannya. Bagaimana bisa kau tidak tahu? Aku penasaran. Mereka pun melanjutkan makan mereka sembari bercerita. Kinar menceritakan semuanya dari awal pertemuan mereka hingga akhirnya dia tahu siapa suaminya. Di sana terlihat pandangan Nanar yang berubah jadi tatapan terharu. Dayu bahkan sampai menautkan ke 10 jari-jarinya sendiri lalu menempelkan di dadanya. Sweetnya. Aku pun tidak menyangka, Kak. Dia adalah orang hebat. Sebenarnya sampai detik ini pun aku masih merasa tidak pantas menjadi istrinya. Hei, kau tidak perlu rendah diri seperti itu. Tuan muda sangatlah mencintaimu. Terlihat saat dia menangis sembari menggendongmu di rumah sakit. Itu benar-benar momen romantis yang pernah kulihat. Apalagi saat tahu kau keguguran. Astaga, aku saja sampai merinding. Dia benar-benar suami yang sangat menyayangimu, Kinar. Henti-hentinya dia menangis. Wah, kau itu beruntung. Dayu memegang tangan Kinara, sementara gadis itu tersenyum. Andaikan pria yang kucintai seperti itu. Faktanya tidak. Bertemu setelah sekian lama saja dia sama sekali tak menatapku. Dayu murung, sementara tangannya mengaduk-aduk minuman dengan sedotan. Sepertinya hanya aku yang menunggunya. Sia-sia sekali. Bertemu setelah sekian lama, kakak bertemu lagi dengan pria itu. Tunggu. Waktu itu aku bertemu pria itu di depan lift ruangan VVIP. Apa mungkin dia habis mengunjungimu? Mengunjungiku? Iya, soalnya hanya bangsalmu yang terpakai di ruang khusus itu. Kinar mengingat-ingat. Perasaan tidak ada pria lain yang masuk ke bangsalnya selain sekretaris Ivan. Setelah itu aku tidak lagi bertemu dengannya. Seperti apa ciri-cirinya? Soalnya diperbolehkan masuk ke kamarku hanya 2 pelayan wanita dan 1 pria. Dia sekretaris Ivan. Sekretaris siapa? Ia berharap telinganya tak salah menangkap nama yang disebut Kinar tadi. Sekretaris Ivan. Dia sekretaris pribadi suamiku. Orangnya sangat pendiam, namun terlihat garang juga sih. Aku saja tidak berani bertanya apapun padanya. Oh, Kinar. Jadi dia bekerja dengan suamimu? Dayu berbingung. Maksudmu, Kak? Ivan Pranata. Dialah pria Inuyashaku. Dayu menggenggam tangan Kinara. Berarti benar, aku bertemu dengannya setelah dia dari bangsamu. Kinar tersenyum saat melihat ekspresi wajah bahagia dari Dayu.
dan berharap sekretaris Ivan bisa menemuinya dan merajut kasih mereka kembali. Hingga rampung dengan makan siang itu, mereka pun berbincang-bincang cukup lama. Bahkan sampai lupa waktu, hingga pintu ruangan mereka diketuk seseorang dan membuat keduanya menoleh. Pintu itu dibuka oleh sekretaris Ivan, di mana di belakangnya adalah Mas Tara yang sudah menyunggingkan senyum kepada sang istri. Seraya berjalan melewati Ivan, menghampiri Kinara yang sudah berdiri menyambutnya. Di sana Ivan membatung, bahkan tangannya masih menyentuh handle pintu itu. Dengan tatapan tertuju pada Dayu, ia tidak menyangka bahwa dokter kandungan tersebut adalah Dayu. Sama halnya dengan gadis itu yang turut menatap ke arahnya. Bahkan sampai-sampai mereka tak menyadari, dua sejoli yang lain tengah saling berpelukan, hingga kecupan mesra diberikan Leonard di bibir sang istri. Kinar mendorong pelan dada suaminya. Ia masih belum nyaman melakukan itu di depan orang lain. Mas Tara, sudah kubilang jangan menciumku di depan orang, kan tidak enak. Sementara Leon hanya terkekeh. Aku merindu kamu. Kenapa kau tak menerima panggilan telepon dariku? Hah? Kau menelponku? Kinar pun meraih ponsel di dalam tasnya. Dan benar, ada 10 panggilan tak terjawab. Kau ini mulai berani mengabaikan panggilan telepon dariku. Maaf cinta, aku tidak sengaja mengatur mode diam di ponselku. Baiklah, tapi berikan kecupan di sini. Menepuk-nepuk pipinya sendiri dengan jari telunjuknya. Kinar pun tersenyum, lalu memberikan apa yang suaminya inginkan. Leon pun tersenyum senang, setelah itu menoleh ke arah Ivan. Ivan, kita jalan sekarang. Sementara Ivan masih mematung. Ivan, iya tuan. Ivan gelagapan. Kita pergi sekarang. Kinar mendongakkan kepalanya. Iya sayang, sudah jam 4 sore. Biar tidak terlalu malam juga pulangnya. Soalnya pukul 8 malam nanti ada acara kolega di salah satu hotel milik Dewantara Group. Oh, begitu ya. Kinar menoleh ke arah Dayu. Kak Dayu, maaf ya, aku harus pulang. Iya Kinar, tidak apa. Dayu tersenyum sopan. Dia menjaga adab sekali di depan Presiden Direktur Dewantara itu. Dokter, terima kasih sudah menemani istriku. Kami permisi dulu. Melingkari pinggang Kinara lalu berjalan keluar. Dengan tangan Kinar yang melambai ke arahnya, yang dibalas juga oleh Dayu. Setelah keduanya keluar, kini tinggal Ivan yang masih di depan pintu. Ia pun menganggukkan kepalanya sekali kepada Dayu, lalu memutar tubuhnya. Ivan, pria itu pun mengurungkan niatnya untuk melangkah pergi. Dengan posisi yang masih membelakangi, dia diam saja, menunggu apa yang akan dikatakan Dayu. Apa kau tidak ingin bertanya sesuatu kepadaku? Pria itu masih diam saja. Ivan, apa kabar? Dayu pun mendesah. Ia berjalan mendekati Ivan dan berdiri di hadapannya. Hanya itu. Lalu aku harus apa? 7 tahun lebih kita tak jumpa. Hanya itu yang kau tanyakan? Aku sudah ditunggu Tuan Buddha. Aku harus pergi. Ucapnya hendak melewati Dayu. Namun gadis itu mencengkram kedua kerah baju Ivan cepat, lalu menariknya, agar tubuh Ivan tercondong ke arahnya. Sehingga pertemuan bibir mereka pun tak terelakkan. Mata Ivan membulat sempurna, namun dia tak menolak itu selain diam saja, hingga Dayu melepaskannya sendiri. Gadis itu terkekeh dengan genangan air mata yang ia usahakan untuk tidak terjatuh di pipinya. Aku benar-benar wanita tidak tahu malu. Dia melepaskan cengkramannya, lalu pergi meninggalkan Ivan yang masih diam saja. Dalam langkah kaki yang cepat itu, Dayu mengusap air matanya. Dia harus bergegas pergi karena tidak bisa lagi menahan tangisnya. Benar, luka yang ia rasakan sejenak terkalahkan dengan rasa rindu yang teramat, sehingga membuatnya berani memberikan kecupan di sana. Namun yang lebih membuatnya kecewa, pria itu tetaplah pasif.
seolah membuat dia tersadar atas apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang sangat memalukan. Bahkan dia tak mengejarnya sama sekali, membuat Dayu merasakan bahwa dia adalah wanita paling rendah di dunia ini, karena membiarkannya pergi begitu saja. Bersambung.